dua sujud. Duduk di antara dua sujud fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Nah, terus dan itu wajib. Sawaun sholat qaiman au mutajian, sama halnya dia itu sholatnya itu dengan cara berdiri ataupun dengan tidur miring. Tidur miring. Nah, gitu. Jadi kan urutannya ketika seorang itu sholat wajib, bagi orang yang biasa itu wajib berdiri. Sholat wajib ya. Nanti kalau sholat sunnah itu meskipun kita lakukan dengan duduk tidur pun tidak masalah, itu nanti tetap sah saja, tapi ya hitungan pahalanya separuhnya gitu. Tapi kalau sholat wajib itu tetap wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Kalau memang tidak mampu berdiri, dia boleh duduk, kan gitu, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, nanti dia boleh tidur miring, ada urutannya sendiri. Nggak boleh nanti semisal berdiri nggak bisa, nah, kok langsung pakai fasilitas yang tidur miring, padahal dia dengan duduk saja bisa semisal. Nah, itu nggak boleh, harus ada urutannya. Ketika dia berdiri tidak bisa, nanti ada fasilitas boleh memakai yang duduk. Kalau duduk tidak bisa, nanti baru tidur miring. Tidur miring itu bagian kanan di bawah dan menghadap kiblat gitu. Kalau memang tidak bisa tidur miring, ya tidur terlentang, bagian telapak kakinya itu menghadap kiblat. Kalau tidak mampu terlentang, ya sebisanya, kan gitu. Dan sama halnya duduk di antara dua sujud itu dilakukan orang yang berdiri, sholat dalam keadaan berdiri ataupun dengan cara duduk tidur miring. Jadi orang yang tidur miring, semisal sholatnya cuma bisa dengan tidur miring, lah itu nanti ketika duduk di antara dua sujud, ketika dia mampu untuk duduk ya harus duduk dulu. Kalau memang tidak mampu ya sujud dengan tidur miring semampunya gitu. Kalau memang tidak bisa, tapi kalau bisa ya harus duduk dulu gitu. Karena di sini sawaun sholat qaiman au mutajian, sama halnya duduk di antara dua sujudnya itu dilakukan oleh orang yang sholat dengan cara duduk ataupun dengan cara tidur miring. Itu nanti ketika dia dalam tidur miring dan sebenarnya itu dia mampu untuk duduk, nah itu nanti bisa harus dengan duduk gitu. Wa aqaluhu, ini ketika orang-orang dengan gangguan tertentu ketika dia melakukan sholat ya. Nah, jadi kalau orang yang umum seperti biasa kita ini, orang yang sehat, normal, semuanya anggota berfungsi dengan baik, ya harus sholat sesuai ketentuan yang sudah diajarkan. Bisa berdiri ya harus berdiri, duduk dua sujud, lan sebagainya sebagaimana mestinya. Wa aqalluhu sukunu ba'da harokati a'dha'ihi. Paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu adalah sukunu harokati a'dha'ihi, yaitu diam setelah dia anggota tubuhnya semua itu bergerak. Maksudnya ketika setelah dia sujud, nah, dia kan duduk. Lah, duduknya ini itu harus diam. Nah, diam setelah anggota tubuhnya itu selesai melakukan fungsinya masing-masing. Misal ketika sudah mengangkat kepala tegak, tangannya sudah menempel di bagian paha, lutut. Nah, itu sudah menempel semua dan baru tenang lah. Itu adalah duduk di antara dua sujud yang bisa mengabsahkan. Itu adalah yang paling minimum. Jadi ketika dia duduk itu tenang setelah anggota tubuhnya semua itu bergerak. Nah, setelah itu adalah hitungan minimum yang ada di kitab Fathul Qorib. Tapi kalau semisal masih ada anggota tubuhnya masih belum bisa berhenti semisal ya, tetap ada yang bergerak, lah itu nanti belum dianggap sah. Duduk di antara dua sujudnya itu dianggap sah ketika seluruh anggota tubuhnya itu sudah berhenti semua, tenang semua gitu. Dan tapi berbeda lagi ketika nanti semisal orang itu ada gangguan ya, semisal kayak buyutan, bahasa Jawanya itu buyutan, tetap bergerak aja. Nah itu nanti ya biasa mendapat rukhsah, atau kayak tangannya itu nggak bisa berhenti terus begini saja, itu nggak apa-apa. Karena ya memang tidak bisa berhenti kan. Tapi kalau memang kita orang normal, sehat, terus
berfungsi sebagai nama mestinya ya dilakukan sebagai nama mestinya, harus berhenti dulu. Tapi kalau memang dengan orang gangguan tertentu ya sholat semampunya, memang tidak bisa tenang ya mau gimana lagi kan gitu. Wa akmaluhu azyadatu ala dzalika bidu'ai alwaridi fihi. Dan duduk di antara dua sujud yang paling sempurna itu adalah menambahkan ketika dia sujud dengan doa al-waridi fihi yang sudah diajarkan Rasulullah di dalam duduk dua sujud. Contohnya ya, Rabbighfirli firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani. Ketika dia duduk dia membaca doa tersebut. Falau lam yajlis baina sajdataini, nah, ketika seseorang tidak duduk di antara dua sujud balsara ilal julusi akrabun, tetapi dia duduknya dengan sakarpe bahasa nih, seenaknya balsara ilal julusi akrabun lam yasiha, duduknya cuma seenaknya, maksudnya duduknya pun tanpa dilakukan dengan tenang, masih bergerak semua anggotanya kok. Misal dia sujud pertama, sujud awal, lalu dia bangun itu belum ada yang tenang, semisal tangannya masih ada yang bergerak atau kan kepalanya masih ada yang bergerak, kok dia buru-buru sujud, lah itu bal soro ilal julusi akrabun, dia duduknya seenaknya bahasanya, belum ada yang tenang kok langsung sujud lagi, lam yasiha, maka yang seperti itu nanti bisa saja tidak mengesahkan sholat. Bal yasiha lam yasiha, maka yang seperti itu tidak sah sujudnya. Lah sujudnya enggak sah atau duduk di antara dua sujudnya tidak sah, maka nanti akibatnya ya sholatnya tidak sah kan gitu. Nah, intinya yang ke-11 dari rukun sholat itu adalah duduk di antara dua sujud yang dilakukan harus dengan tenang, harus ada berhenti sejenak ketika dia melakukan duduk di antara dua sujud. Agar apa? Agar sholat kita itu sah, sujud kita, duduk kita itu sah, lah duduknya sah ya sholatnya sah gitu. Wasani utawi kang kaping 12 iku atumaninatu tumanina fihi ing dalem julus, ay al julus tegese lungguh bena sajdata ini ing dalem antarane sujud loro. Yang ke-12 itu adalah duduk di antara dua sujud yang dilakukan harus tumakninah. Nah, maksudnya tumakninah ketika kita duduk di antara dua sujud harus dilakukan dengan tenang, nggak boleh kesusuk, maksudnya nggak boleh semisal masih ada anggota yang bergerak kok langsung sujud lagi, itu nanti nggak bisa, harus tenang dulu dalam duduk di antara dua sujud. Wasalisu yang ke-13, wasalisu utawi kang kaping 13, wasalisa asyara utawi kang kaping 13 iku al julusu lungguh, al akhiru kang akhir. Ailadi tegese lungguh yakibuhu kang ngiring-ngiringi ing akhir. Yakibuhu kang ngiring-ngiringi ing julus apa asalamu salam. Yang ke-13 rukun sholat itu adalah duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir. Nah, kita mau tahiyat akhir, mau menyelesaikan sholat itu kan harus duduk. Nggak boleh dilakukan dengan berdiri ataupun yang lainnya, harus dilakukan dengan duduk kan gitu. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu apa? Alladzi yaqibuhu as-salam, yaitu duduk yang mengiring-iringi pada salam atau yang dilakukan sebelum salam. Wa rabi'a asyara utawi rukun salat kang kaping 14 iku atasyahudu maca tahiyat fihi ing dalem lungguh, ay al julusu tegese lungguh, al akhiru kang akhir. Yang ke-14 itu adalah tahiyat atau bacaan tahiyatnya. Duduknya wajib, duduk tahiyat akhir wajib, dan juga bacaan tahiyatnya itu juga wajib. Tahiyat itu cara bahasa Indonesianya ya penghormatan pada Allah. Bacanya kan atahiyatu utawi segala penghormatan iku lillahi milik Gusti Allah kan gitu. Itu doa penghormatan atau wiritan penghormatan kepada Allah. Itu wajib.
nggak boleh semisal nggak mau dibaca.